Bab 636, Serangan Pangkalan Angkatan Laut 1. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Saat Celeste mengamati titik-titik itu dari kejauhan, sekitar 20 kapal perang perlahan-lahan mendekati pangkalan Angkatan Laut itu. Masing-masing kapal perang ini memiliki meriam besar di sisinya, masing-masing mampu meluncurkan peluru meriam radius 1 meter. Dan meskipun meriam tersebut pasti akan menarik perhatian siapapun yang melihatnya dari dekat, hal yang paling luar biasa tentang kapal-kapal ini adalah simbol yang sama yang diulangi pada setiap kapal perang. Simbol yang diulangi pada masing-masing kapal perang ini, pada bendera dan haluan, tampak seperti botol kaca berisi minuman di dalamnya. Itu adalah simbol keluarga Collins dari Kerajaan Ombak. Bu, kita sudah sampai di tujuan. Seseorang di salah satu kapal perang itu berkata dengan lantang, sementara seorang wanita yang tingginya hampir 2 meter sedang berdiri di bagian tertinggi kapal itu, dengan salah satu kakinya bertumpu pada anak tangga. Bagus, dia berkata dengan puas sambil melihat ke depan dan sudah bisa melihat markas itu. Namun, kami baru saja melihat sebuah kapal meninggalkan lokasi itu. Apa yang harus kita lakukan? Serahkan perintah pada salah satu kapal dalam kelompok kita untuk mengejar mereka. Kita tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui tindakan kita di tempat ini. Dia berkata dengan tegas, mengambil tongkat besar dan menggenggam senjata itu dengan tangannya. Keluarga seperti itu telah menemukan lokasi di pantai dataran hitam yang menjadi kepentingan mereka. Terdapat banyak sumber daya bernilai tinggi, yang dapat menghasilkan puluhan juta kristal tingkat rendah kepada siapapun yang mengumpulkannya. Setelah itu, mereka menemukan bahwa tidak ada pasukan tingkat tinggi di daerah ini, hanya pangkalan angkatan laut kecil di sekitar tempat yang mereka minati. Jadi, kepemimpinan keluarga Collins telah mengirim kelompok untuk mengambil alih kendali mereka. Mereka telah menyelidiki tempat ini sebelumnya dan menemukan bahwa tidak hanya tidak ada pertahanan tingkat tinggi di tempat ini tetapi orang terkuat di sana hanya ada di level 50. Dan ini memberi mereka kepercayaan diri untuk bertindak melawan tempat ini. Pangkalan Angkatan Laut ini memiliki sumber daya yang berharga tetapi dilindungi oleh orang yang rapuh. Dan ini memberi mereka fakta bahwa hampir 100% kemungkinan bahwa ini adalah basis kekuatan tingkat menengah yang bekerja untuk organisasi lain atau semacamnya. Akibatnya, jika mereka mengambil tempat ini dan tidak meninggalkan jejak apapun, mereka dapat memperoleh keuntungan besar di dalamnya tanpa harus mengambil risiko dengan kekuatan tingkat tinggi. Itu sebabnya mereka mengirim pasukan besar ke sini. Itu untuk memusnahkan orang-orang di tempat itu dan mengumpulkan semua sumber daya itu. Oke, aku akan melakukannya. Pria itu mengatakan hal tersebut sebelum akhirnya berlari menuju sebuah ruangan di kapal perang itu untuk mengirimkan pesan wanita itu ke kapal perang lain dalam konvoi itu. Wanita seperti itu adalah pemimpin kelompok keluarga Collins, yang sudah berada di level 55, yang terkuat di grup ini. Adapun individu lain di 20 kapal perang itu, masing-masing berjumlah sekitar 200 orang, hampir semuanya berada pada tahap budidaya kelima. Namun, ada 10 raja spiritual dalam kelompok tersebut, dengan yang terlemah di level 51 dan yang terkuat di level 55. Bagaimanapun, setelah pria sebelumnya menghilang dari pandangan wanita itu, dia memasukkan cerutu besar ke dalam mulutnya dan mulai merokok dengan tenang. Setelah melakukan itu selama beberapa detik, dia tersenyum dan melihat ke arah penjaga lain yang berdiri di dekatnya. Beri perintah kepada kami untuk memulai gerakan. 4 kelompok akan mendarat di pantai paling utara dan 4 kelompok lainnya di pantai paling selatan. Lalu, kita semua akan menyerang tempat itu secara langsung. Ya Bu, dan tidak lama kemudian salah satu kapal perang itu meninggalkan formasi itu, menuju ke arah kapal keluarga Nash. Sementara 8 kapal lainnya menuju ke arah pantai utara dan selatan pangkalan itu. Kapten, kami sedang dikejar. Seorang petugas dari kapal keluarga Nash bergegas menuju ke tempat sang kapten berdiri sambil berkeringat deras dan dengan raut wajah khawatir. Tenang saja penjaga Ed, tarik nafas sebentar, kata kapten kapal itu sambil berdiri dari tempat duduknya dan melihat ke arah pria malang itu. Pada saat yang sama, raja spiritual yang ada di sana untuk melindungi kapal itu juga menaruh perhatian pada masalah ini ketika dia bangkit dari tempatnya dan mendekati penjaga itu. Kapten, itu keluarga Collins. Ada banyak kapal mereka menuju pangkalan itu, dan salah satunya menuju ke arah kita. Apa? Kedua pria itu berkata secara bersamaan,
sementara alis mereka mengerutkan kening dan wajah mereka menjadi gelap. Mengapa keluarga Collins datang ke tempat ini? Dan apa yang mereka inginkan dari kita? Mungkin, boom, ledakan, ledakan. Namun, ketika orang-orang itu mencoba memahami informasi yang baru saja tiba, beberapa suara ledakan terdengar di telinga mereka. Pada saat yang sama, kapal perang yang mengejar menembak tanpa ampun ke arah mereka. Kotoran, mereka menyerang kita. Raja spiritual di kapal itu mengatakan ini dengan dingin, tepat setelah merasakan kapalnya bergoyang karena salah satu bola meriam yang baru saja mengenai mereka. Dasar bajingan yang menyedihkan. Sialan kau, Collins. Tak kusangka kita hampir bersekutu dengan para bajingan itu. Kapten kapal berteriak dengan kebencian sambil mendekatkan dirinya ke jendela kaca dan melihat ke arah kapal musuh itu. Pada saat ini, semua meriam kapal perang keluarga Collins ditembakkan secara bersamaan, menyebabkan api kuning keluar dari mulutnya. Kemudian suara khas senjata itu menyebar ke seluruh area itu. Ledakan, ledakan, retakan, ah, kakiku, ah, bajingan. Seseorang berteriak tepat setelah melihat bola logam jatuh di atasnya. Engah, ledakan. Saat itu, orang itu hancur dan kemudian meledak berkeping-keping, tepat setelah peluru meriam mengenai bagian kapal itu. Ah, serangan musuh. Serang balik. Gunakan semua daya tembak kami. Cepat, kirim pesan ke markas. Pertempuran laut yang sangat merusak kemudian terjadi di lokasi itu beberapa mil jauhnya dari pangkalan Angkatan Laut Tentara Dataran Hitam. Dan sementara kapal keluarga Nash menderita akibat serangan musuh, kelompok keluarga Collins lainnya semakin mendekati pangkalan itu. Karena itu, Celeste akhirnya bisa melihat cahaya apa yang tadi. Bunyikan alarmnya, kita sedang diserang. Dia berteriak sekeras yang dia bisa, membuat setiap prajurit di gedung itu mendengarkannya. Dan saat itu, alarm di area ini mulai berbunyi. Wup, wup, bersiaplah. Kita sedang diserang musuh. Wup, wup, semuanya sudah siap. Prajurit di bawah pangkat sersan harus segera mundur dan mengunci diri di dalam kamar masing-masing. Grup 2, ikut aku. Grup 21, beberapa teriakan terdengar di sekitar pangkalan itu saat ini, ketika banyak tentara berlarian di sekitar area itu, sudah membawa berbagai jenis senjata di tangan mereka. Sebagian besar sersan di pangkalan ini telah bertempur dalam banyak pertempuran di sekitar sini atau di kota kering. Jadi, mereka semua sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Oleh karena itu, meskipun rasa gugup selalu muncul dalam situasi seperti ini, mereka tahu apa yang harus dilakukan tanpa banyak penundaan. Itu simbol keluarga Collins, pikir Celeste sambil melihat ke 11 kapal yang mendekat dari barat pangkalan itu. Mengapa keluarga bangsawan kerajaan ombak mengirim kelompok seperti itu ke sini? Kupikir tidak ada keluarga di luar kerajaan coklat dan pulau batu yang mengetahui tentang tempat ini. Bagaimana mereka mengetahui tentang kita? Dia bertanya-tanya sambil mengepalkan tinjunya dan melihat sekelompok kapal mengarahkan banyak senjata mereka ke arah tembok pertahanan pangkalan ini. Sementara itu, di salah satu dari 11 kapal yang menghadap ke samping menuju pangkalan angkatan laut itu, wanita level 55 itu sedang melihat targetnya dengan senyuman di wajahnya. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi pertahanan di lokasi itu, dan karena itu, baginya, pekerjaannya mungkin akan selesai dalam waktu singkat. Siapkan, tujuan, api, ledakan, ledakan. Kemudian, puluhan bola meriam dilemparkan ke arah tembok pertahanan pangkalan angkatan laut itu. Ledakan, ledakan, lusinan bola meriam terbang melintasi langit wilayah itu, menyebabkan keheningan khas tempat itu menghilang, saat api keluar dari mulut meriam dan kapal mundur perlahan ke arah yang berlawanan. Sementara setiap orang di kapal perang 11 House Collins tersenyum mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya, hal yang sama terjadi pada kekuatan lain dari keluarga itu. Beberapa menit telah berlalu sejak perintah pemimpin kelompok itu. Oleh karena itu, sekitar 1.600 penjaga dari 8 kelompok sebelumnya telah mendarat di daratan dan bergegas menuju pinggiran pangkalan angkatan laut itu. Oleh karena itu, setelah mendengar suara meriam, setiap orang tahu bahwa sudah waktunya kelompok mereka bertindak. Semuanya sudah direncanakan, dan begitu tembok tinggi markas itu dihancurkan, ratusan penjaga ini bisa menyerang dan membantai siapapun yang ada di tempat itu. Setelah ini, mereka akan menikmati sumber daya berharga yang tersimpan di sana. Setidaknya itulah rencananya, namun, kenyataannya kejam bagi mereka. Benar, engah.
Segera ketika peluru pertama dari lusinan peluru meriam itu hanya berjarak beberapa meter dari mengenai salah satu dinding pangkalan itu, penghalang hijau yang signifikan tiba-tiba muncul di tempat itu. Pada saat yang sama, lusinan bola meriam dari sebelumnya menabrak pertahanan yang diaktifkan oleh susunan tingkat 2 tingkat menengah di pangkalan itu. Puff! Dan sekuat apapun kekuatan dari masing-masing bola meriam ini, penghalang ini tidak dihancurkan hanya dengan satu gelombang serangan. Ada beberapa retakan di sana-sini, retakan sehalus helai rambut, tapi ini tidak cukup untuk menghancurkan sesuatu yang dapat menahan kekuatan penuh dari Raja Spiritual level 58. Dan karena itu, senyuman di wajah ribuan anggota keluarga Collins di tempat ini langsung membeku saat melihat ini. Apa yang sedang terjadi? Paige mengeluh keras-keras sambil mengepalkan tinjunya erat-erat dan merasa sangat tidak enak atas kejutan seperti itu. Dia kemudian melihat ke salah satu bawahan yang berdiri di dekatnya dan bertanya dengan dingin. Itu adalah penghalang sialan kelas 2 tingkat menengah. Kenapa aku tidak diperingatkan tentang hal seperti itu? Kupikir tempat ini tidak memiliki perlindungan tingkat ini. Bu, itu adalah informasi yang diturunkan dari kantor pusat setelah penyelidikan dilakukan kurang dari 2 bulan yang lalu. Mungkin orang-orang di tempat itu telah melakukan investasi pada pertahanan tersebut untuk sementara waktu. Ucapnya, berusaha menjauhkan diri dari rasa bersalah. Sengsara, orang-orang tua yang tidak berguna itu bahkan tidak bisa menjaga mata-mata di tempat sialan ini. Dan sekarang aku harus mengatasi masalah ini. Dia menggeram saat pembuluh darah di lehernya menonjol. Meneguk, Bu, jika kita menggunakan seluruh peluru meriam kita mungkin bisa menghancurkan penghalang ini, salah satu anggota kru itu berkata, tepat setelah melakukan perhitungan mental. Mereka tidak jauh dari pangkalan angkatan laut itu. Dan karena itu, dia bisa melihat dengan jelas berbagai retakan di sekitar membran penghalang itu. Setelah memikirkan tentang amunisi yang mereka miliki di masing-masing 11 kapal tersebut, dia segera menyimpulkan bahwa mereka dapat menghancurkan penghalang itu. Mendengar ini, Paige melihat ke arah orang itu dengan ekspresi masih marah. Namun dia menyimpulkan hal yang sama dengan pria itu, setidaknya kamu bukannya tidak berguna. Gardner, lakukan apa yang dia katakan, gunakan semua amunisi kita untuk menghancurkan penghalang itu. Dia berteriak, membuat semua orang di kapal itu mendengarnya. Manfaatkan hal itu dan suruh 8 kapal lainnya membuang semua muatannya juga. Setidaknya mari kita coba hancurkan tembok itu. Ya Bu, ayolah, orang-orang tidak berguna. Lakukan apa yang dikatakan Nyonya Paige. Sebarkan informasinya ke kapal lain. Dan tidak lama kemudian orang-orang di kapal perang itu mulai berlarian, meneriakkan berbagai perintah, umumnya mengikuti perintah pemimpin mereka. Sementara itu, di dalam area yang dilindungi oleh barisan pertahanan markas itu, Celeste telah meninggalkan pos sebelumnya dan mencapai salah satu pintu masuk markas itu. Pangkalan itu hanya dapat diserang dengan 3 cara. Yang pertama melalui pelabuhan, yang mereka kendalikan melalui pemecah gelombang yang bisa ditutup. Yang kedua melalui tembok tempat ini, yang masing-masing tingginya sekitar 10 meter. Dan yang ketiga adalah melalui langit. Dari 3 cara untuk menyerang tempat ini, cara pertama adalah yang paling tidak mungkin dilakukan karena orang-orang tersebut harus meninggalkan kapal mereka dan berada di bawah pengawasan tentara di pangkalan ini saat masih di laut. Yang kedua punya masalah, tapi selama seseorang cukup gesit untuk melewati tembok ini sebelum ditangkap oleh tentara setempat, maka itu mungkin. Adapun yang ketiga, sejauh ini merupakan alternatif terbaik. Yah, kalau mereka bisa terbang, tentu saja. Lagi pula, masuk dengan binatang terbang raksasa di tempat seperti ini, yang penuh dengan musuh bersenjata, juga bisa sangat berbahaya karena binatang seperti ini bisa menjadi sasaran empuk. Dan untuk risiko jatuh dari ketinggian tidak dapat diterima bahkan bagi para pembudidaya tahap ke-6 ini. Oleh karena itu, tidak mengetahui cara terbang dan mengambil risiko masuk dengan binatang buas bisa menjadi lebih berbahaya daripada 2 alternatif lainnya. Terlepas dari semua itu, Celeste sudah tahu bahwa dia kemungkinan besar harus melawan orang-orang yang datang melalui darat, jalan dengan peluang tertinggi bagi musuh untuk berhasil. Oleh karena itu, dia langsung pergi ke lokasi pengawasan tembok lokasi ini. Bagaimana keadaan di sekitar markas? Pernahkah kita melihat musuh datang melalui darat? Dia bertanya tepat setelah memasuki salah satu ruangan di tempat itu. Setelah mendengar ini, orang yang bertanggung jawab segera menjawabnya sambil mengamati sekeliling.
Letnan Celeste, kita memiliki ratusan musuh di sekitar pangkalan, dari posisi paling utara, mengikuti di sekitar pangkalan hingga kita mencapai titik paling selatan. Jadi, begitulah, dia bergumam dengan suara rendah, memahami bahwa hari ini tidak akan mudah. Yah, aku tidak akan membiarkan mereka meninggalkan dataran hitam dengan mudah, tapi aku akan membiarkan mereka menghabiskan lebih banyak kekuatan mereka untuk mencoba menghancurkan penghalang pertahanan lokal. Saat dia memikirkannya, tidak lama kemudian ledakan lagi terdengar di seluruh area itu, karena banyak bola meriam terbang menuju membran hijau di sekitar area markas Minos. Ledakan, ledakan, titik. Sementara itu, Paige menyaksikan retakan pada penghalang itu semakin membesar seiring dengan semakin banyaknya amunisinya yang digunakan. Namun saat menyaksikan proses ini, wanita yang memiliki reputasi sebagai wanita tangguh ini perlahan-lahan berkeringat karena cemas, takut senjatanya pun tidak akan membuahkan hasil. Kotoran, kami hanya punya 40 peluru meriam lagi. Jika kita tidak bisa menghancurkan penghalang ini, kita tidak punya pilihan selain kembali ke markas keluarga. Dia meremas batang logam yang ada di depannya saat dia melihatnya sebagai antisipasi. Tidak membobol markas itu berarti organisasi di balik tempat itu akan memiliki orang yang selamat. Dan dengan demikian, keluarga Collins akan mendapatkan musuh baru, yang telah direncanakan oleh organisasi ini sehingga mereka bahkan tidak akan mengetahui identitas para agresor. Lebih buruknya lagi, selain mendapatkan musuh baru, mereka bahkan tidak akan mendapatkan sumber daya yang dievaluasi dalam puluhan juta kristal tingkat rendah yang ada di tempat ini. Itu adalah mimpi buruk bagi wanita ini. Ledakan, 31. Ledakan, 19. Ledakan, 7. Dia bergumam dengan suara rendah setiap kali peluru meriam baru meninggalkan salah satu kapal itu. Retakan, namun, saat amunisinya hampir habis, selaput di sekitar pangkalan pasukan Minos retak hingga meledak berkeping-keping. Saat melihat ini, Paige dan ribuan orang dari keluarga Collins di tempat itu berteriak puas, sementara banyak dari mereka sudah berlari menuju area itu. Ledakan, ya, sial, ayo hancurkan mereka dan rebut kekayaan tempat ini. Dia berteriak puas ketika dia melihat beberapa dinding pangkalan itu runtuh, tepat di tempat di mana beberapa peluru meriam terakhir mengenainya setelah beberapa tembok di sekitar pangkalan angkatan laut dihancurkan. Tidak butuh waktu lama, dan tak lama kemudian beberapa orang dari kedua sisi berlari menuju bukaan tersebut. Kelompok pertama terdiri dari tentara-tentara dataran hitam, yang mendekati pintu masuk, yang baru dibuka, individu-individu yang berada agak jauh dari titik panas tersebut. Tapi meski mereka berlari menuju pintu keluar, tak satupun prajurit ini berniat meninggalkan area dalam pangkalan angkatan laut ini. Lagi pula, itu bodoh. Meski pertahanan utama tempat ini sudah runtuh, namun base ini masih memiliki tembok tinggi yang hampir utuh dan alternatif yang bisa digunakan untuk menghabisi berbagai musuh. Dengan demikian, para prajurit itu berlari mendekati tempat-tempat yang hancur tersebut, di mana mereka dapat menyerang lawan mereka sebelum orang-orang tersebut memasuki pangkalan itu. Dan kelompok kedua dibentuk oleh 1.600 penjaga keluarga Collins yang menyerang markas ini dari bawah. Masing-masing dari orang-orang itu sudah bersiap untuk berlari menuju markas ini saat bagian manapun dari tembok tempat ini dihancurkan. Dan melihat beberapa celah di sana, tak lama kemudian para penjaga itu berlari dengan niat bertarung di mata mereka, siap membunuh untuk masuk ke markas ini. Tujuannya di sini jelas, bunuh, rampas, lalu kabur tanpa jejak. Oleh karena itu, mereka tidak membuang waktu. Bunuh musuh. Untuk keluarga. Beberapa teriakan euforia terdengar di tempat itu saat ratusan orang berlarian sambil membawa senjata di tangan. Sebaliknya, yang lain sudah mengaktifkan tekniknya, membentuk serangan kuat di udara. Namun sebagian besar dari orang-orang yang mencoba menyerang markas pasukan Minos hanyalah jenderal spiritual, dan hanya 5 di antara mereka yang merupakan raja spiritual. Eko, kami akan menangani orang terkuat di pangkalan itu, dan kamu akan mencari sumber daya dan informasi di tempat itu. Salah satu dari 5 orang itu mengatakan hal itu dengan lantang ketika dia berlari bersama 4 raja spiritual lainnya. Setelah mendengar itu, segera, 3 orang lainnya mengangguk ke arah individu yang seharusnya menjadi yang terlemah dari 5 orang, yang berada di level 51. Aku akan mencoba menyelidiki tempat ini dengan cepat sehingga ketika kalian berada di selesai, kita bisa keluar dari sini secepatnya. Dia berkata singkat,
sebelum mengalihkan perhatiannya ke salah satu dari 3 lubang besar yang telah dibuat di dinding. Lubang-lubang ini terbentuk langsung oleh serangan bola meriam yang terjadi sebelumnya. Dan dengan demikian, itu adalah bukaan paling signifikan di pangkalan itu, yang dapat dengan mudah dilewati oleh selusin orang secara berdampingan. Namun meski baru 3 lubang seperti itu yang terbentuk, masih ada setengah lusin lagi bukaan kecil, yang tercipta dari sisa kekuatan serangan sebelumnya. Jadi, ratusan penjaga dalam kelompok itu menyebar ke setiap celah tersebut, mengalir deras ke ruang yang lebih besar dan dengan lebih tenang ke ruang yang lebih kecil. Bunuh orang-orang malang itu. Tunjukkan kekuatan keluarga Collins, dasar bajingan. Beberapa teriakan penyemangat diucapkan di tengah kerumunan itu ketika keempat raja spiritual sebelumnya mengikuti tidak jauh dari satu sama lain. Akhirnya, Eko berada sedikit lebih jauh di belakang kelompok itu, tinggal menunggu saat ketika raja spiritual dari pangkalan itu akan dihibur oleh sekutunya. Ini akan menjadi waktu terbaik baginya untuk bertindak ketika itu terjadi. Namun, saat anggota pertama keluarga Collins hendak masuk melalui celah yang diciptakan oleh bola meriam, tim muda Stuart akhirnya bertindak untuk pertama kalinya sejak jatuhnya penghalang. Pada saat itu, ketika puluhan orang mencoba masuk melalui lubang paling signifikan di tembok besar itu, beberapa susunan spiritual diaktifkan oleh tentara lokal tersebut. Ledakan. Segera setelah beberapa tentara mengaktifkan susunan spiritual yang mirip dengan meriam kapal tersebut, hujan pecahan peluru terbang ke arah banyak musuh di sekitar pangkalan itu. Pecahan peluru ini sebesar pisau barbeque dan terbang dengan kekuatan yang bahkan bisa menembus batu. Astaga, kekuatan! Sementara beberapa prajurit mengaktifkan susunan meriam di atas tembok, para prajurit di sekitar bukaan tersebut menyerang lawan yang berani memasuki markas. Posisi para prajurit ini menguntungkan mereka karena pertahanan tempat ini menguntungkan mereka. Dan dengan pengalaman pelatihan bulanan tentang bagaimana bertindak dalam situasi yang mirip dengan invasi, masing-masing sersan tersebut tahu betul bagaimana cara menyerang musuh. Akibatnya, saat prajurit yang lebih tidak berdaya mengaktifkan meriam di atas tembok, sersan yang lebih kuat di darat segera menggunakan teknik serangan mereka. Sejak saat itu, banyak serangan spiritual terbentuk di udara, terbang segera setelahnya menuju banyak lawan yang berlari ke bagian dalam tempat ini. Astaga, haha, paluku akan menghentikan serangan mereka. Mari kita lihat. Beberapa orang pertama yang melewati salah satu lubang itu mengatakan hal ini dengan arogan sambil melambaikan palu perang raksasa. Tanganku, kakiku. Namun, bahkan sebelum dia menyadari kekuatan dari beberapa serangan itu, pria itu mendengar suara rekan-rekannya, yang menderita akibat serangan yang disebabkan oleh meriam spiritual dari markas itu. Saat berikutnya, saat dia memutar palu perangnya di atas kepalanya, sebilah pedang energi kehijauan mengiris lengannya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Engah, setelah lengannya terpotong oleh salah satu serangan yang dikirim oleh para prajurit itu, dia bahkan tidak punya banyak waktu untuk menangis karena penyesalan karena lalai. Pada saat itu, ketika lengannya terpotong, palu perang yang berputar di atas kepalanya condong ke bawah, menghantam bagian belakang kepala pria ini, lalu tubuhnya jatuh tak sadarkan diri ke tanah. Dia belum mati, tapi itu tidak masalah. Itu karena tidak butuh waktu lama, dan gelombang kejut dari serangan tentara dan penjaga keluarga Collins segera menghancurkan sebagian mayat di sekitar 3 lubang besar itu. Gelombang pertama penjaga yang mencoba memasuki pangkalan itu melalui beberapa celah di sana menderita akibat serangan tentara Minos. Namun, setelah puluhan orang tewas dan ratusan orang terluka di luar tempat itu, musuh segera mulai melakukan serangan balik. Dan sedikit demi sedikit, musuh dari pasukan yang dipimpin oleh Celeste memasuki markas itu. Ledakan, menyedihkan, kamu membunuh istriku, lenganku, brengsek, aku akan membunuhmu, kekuatan, kumohon, tolong jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Seseorang berteriak putus asa saat dia berlutut di tanah, kehilangan salah satu lengannya. Namun, saat air mata mengalir dari mata orang itu, sebuah tombak menembus dadanya, menghancurkan jantungnya. Pada saat yang sama, beberapa jeritan ketakutan menyebar ke setiap bagian dari area itu, di lingkungan luar dan dalam dari bukaan di dinding. Banyak yang sudah meninggal bahkan tanpa sempat mengucapkan kata-kata terakhir mereka. Namun ada pula yang beruntung, atau mungkin kurang beruntung, sehingga bisa bertahan lebih lama dan merasakan teror fisik dan mental dari pertempuran yang melibatkan banyak orang. Dan situasi seperti itu,
pertarungan habis-habisan, sama sekali tidak mudah. Bau darah di udara, tangisan ketakutan dari beberapa orang, suara keputusasaan dari orang lain, ditambah dengan lingkungan yang kacau, semua ini akan membuat siapapun di sana merasa seolah-olah waktu telah memutuskan untuk berlalu lebih lambat. Pada saat yang sama, setiap kali seseorang jatuh atau menangis kesakitan karena kehilangannya, orang lain di sekitar pasti merasakan tekanan psikologis tertentu. Apakah aku akan mati? Kenapa ini harus terjadi padaku? Apa yang telah saya lakukan hingga pantas menerima ini? Beberapa orang mungkin bertanya-tanya hal serupa di tempat seperti ini. Namun meskipun mereka takut akan kematian mereka, orang-orang tersebut memiliki tugas yang harus dipenuhi di tempat ini, tanggung jawab yang diwariskan dari organisasi di belakangnya. Dan jika digabungkan dengan semua itu, ditambah dengan fakta bahwa beberapa dari orang-orang ini bertarung berdampingan dengan teman atau anggota keluarga mereka, teror pertempuran ini jauh melampaui rasa sakit fisik. Itu neraka. Medan perang sebenarnya adalah tempat orang-orang dari segala usia meminta bantuan dari ibu mereka. Jadi, Celeste berpikir dalam hati sambil melihat pemandangan kacau di pinggiran sambil melihat masa lawan yang sudah tumbang. Aku menemukannya. Celeste tidak butuh waktu lama untuk berlari ke arah mereka setelah merasakan gejolak spiritual dari 5 raja spiritual yang menyertai kelompok musuh itu. Dia tidak terlibat dalam momen-momen pertama pertempuran karena para prajurit di pangkalan itu berada di atas angin saat ini. Dan itu tidak aneh. Lagi pula, meski jumlah mereka lebih kecil, para prajurit ini memiliki beberapa trik yang menguntungkan mereka, termasuk kualitas teknik mereka. Jadi, gelombang pertama konfrontasi ini menguntungkan tentara dataran hitam, sehingga memungkinkan Celeste untuk tidak terlibat dalam momen pertama pertempuran ini. Akibatnya, wanita ini fokus untuk menemukan lawan yang paling kuat sehingga dia bisa melenyapkan mereka secepat mungkin. Yang terkuat di antara mereka hanya ada di level 54. Dia tersenyum ketika memikirkan hal ini, bergerak cepat menuju sekelompok orang yang hampir memasuki area dalam markas ini. Setelah melihat Celeste bergerak, banyak tentara di sekitar celah di dinding. Yang dia tuju menghentikan serangan mereka, mengarahkan pertarungan mereka ke sisi sayap. Cepat, jangan menghalangi jalan Letnan Celeste. Seseorang berteriak, memperingatkan tentara yang paling dekat dengan tempat tersebut. Namun, ketika tentara berusaha untuk tidak menghalangi Celeste, hal yang sama tidak berlaku untuk musuh yang mencoba menerobos ke markas itu. Banyak yang berhasil masuk melalui celah dan bertarung di bagian dalam markas yang paling dekat dengan tembok. Sementara itu, karena banyaknya kelompok musuh ini, meski beberapa menit telah berlalu sejak awal penyerangan, masih ada ratusan orang yang mencoba masuk ke sana. Karena alasan ini, lebih banyak penjaga terus-menerus berlari melalui celah di tembok lokal, sudah menggunakan pertahanan mereka dan melancarkan serangan hampir tanpa membidik siapapun. Mereka hanya ingin selamat dari pintu masuk ke tempat ini. Namun, di saat yang sama, jika mereka beruntung, mereka dapat melakukan serangan balik ke arah mereka atau bahkan melukai lawan. Dan karena orang-orang ini, meskipun para prajurit di pangkalan ini memberi ruang bagi Celeste, dia masih harus menghadapi beberapa serangan yang akan datang. Astaga, kekuatan, berbagai bentuk energi menuju ke arah Celeste ketika puluhan orang melewati lubang di depannya, menghalangi jalannya. Kelima orang itu hampir mencapai markas. Kurasa sebaiknya aku melenyapkan mereka di luar dan memberikan sedikit lebih banyak ruang kepada para prajurit yang bertempur di sini, di dalam markas. Jadi dia berpikir sambil menghindari serangan musuh dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Setelah itu, dia meletakkan tangannya satu di atas yang lain, setinggi pusarnya, dengan lengan sejajar, sambil melingkari teknik serangan utamanya. Penghancuran bintang. Segera setelah mengaktifkan tekniknya, masih saat bergerak melalui tempat kacau itu, bola energi merah kecil dilemparkan ke arah lubang di depannya. Setelah Celeste meluncurkan hal seperti itu, puluhan orang di sekitar tempat itu merasakan betapa tidak menyenangkannya serangan ini. Tapi meski mereka gemetar karena teknik kuat itu, mereka tidak bisa berhenti untuk mengamatinya. Lagi pula, mereka sudah melawan musuh bebuyutan, banyak dari mereka memiliki kemampuan bertarung antara level 48 dan 50. Dan karena sebagian besar penjaga keluarga Collins yang menyerang tempat ini hanya berada di antara level 45 dan 47, situasinya tidak menarik bagi mereka. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat monster yang menjaga markas ini.
Banyak bawahan keluarga Collins yang pertama-tama harus mengkhawatirkan monster-monster yang lebih kecil, yang sudah berusaha melenyapkan mereka. Ah, apa itu? Ah, sementara sebagian besar orang di sekitar hanya takut akan kekuatan Celeste dalam pikiran mereka, tidak lama kemudian tekniknya mengenai kelompok di sekitar pembukaan itu. Pada saat yang sama, lusinan orang di dekatnya merasakan getaran di punggung mereka saat bola energi merah seukuran tangan itu mengembang dan berkontraksi dengan cepat sebelum meledak. Ledakan. Dalam sepersekian detik, api merah telah menyebar ke sekeliling, dan fokus ledakan memancarkan gelombang kejut yang bahkan mampu membunuh Raja Spiritual level 50. Celeste baru saja membersihkan jalan dan, karena itu, dia tidak menggunakan banyak kekuatannya. Pada saat itu, tangisan kesakitan dari orang-orang di bawah pengaruh teknik Celeste berhenti, dan lebih dari 80 orang tewas. Dari sekian banyak kematian itu, mereka yang berada paling dekat dengan pusat serangan bahkan belum sempat merasakan sakit. Mereka baru saja dilenyapkan oleh kekuatan yang dihasilkan oleh runtuhnya inti serangan. Namun, sebagian besar kematian terjadi di sekitar fokus ledakan, dalam radius sekitar 30 meter dari lokasi ledakan. Dari orang-orang itu, setiap orang telah terbakar menjadi abu oleh api merah, hanya 5 detik setelah serangan tersebut. Itu mengejutkan semua orang di sekitarnya. Bagaimana mungkin? Salah satu raja spiritual dalam kelompok itu berteriak ketika wajahnya menjadi semakin pucat. Kekuatan itu mirip dengan serangan yang dilancarkan oleh seorang kultivator level 57. Orang lain dari kelompok itu menyimpulkan ketika dia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba merambat di punggungnya. Kotoran. Apa yang terjadi di sini? Mengapa ada begitu banyak informasi yang salah tentang tempat ini? Seorang wanita dalam kelompok itu berpikir ketika tetesan keringat menetes ke dahinya. Saat mereka berseru kaget dan memikirkan betapa mengerikannya pertempuran ini bagi mereka, tidak lama kemudian salah satu dari mereka berbalik ke arah berlawanan dari markas itu dan mulai berlari. Berlari, individu yang paling penting dalam kelompok itu berteriak dengan suara serak, sudah menggunakan sebagian besar energinya untuk lari dari sana. Penghancuran bintang, matahari siang hari. Namun, saat orang-orang itu mulai berlari dari tempat di dekat celah dinding yang baru saja dilewati Celeste, dia dengan cepat melancarkan serangan lagi. Dan sialnya orang-orang itu, serangan seperti itu mengandung hampir sepertiga energi Celeste, sesuatu yang dia konsentrasikan ke dalam bola energi merah besar, yang radiusnya 2 meter. Karena kamu datang mengunjungi kami, aku tidak akan mengizinkanmu pergi sebelum mencicipi keramah tamahan kami. Dia berkata dengan nada lembut, sesaat sebelum melancarkan serangan kuat terhadap orang-orang itu. Kotoran, teknik macam apa itu? Bagaimana bisa ada serangan sekuat itu? Itu terlintas dalam pikiran orang terkuat di kelompok itu ketika dia berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari sana. Dia merasa meskipun dia menggunakan teknik gerakannya sebanyak yang dia bisa, kecepatan Celeste lebih signifikan daripada kecepatannya. Dan melihat bola energi merah itu semakin dekat ke dirinya sendiri, perasaan tidak enak menyebar ke seluruh tubuhnya. Ledakan dan hapus semua kehidupan itu. Celeste berteriak dengan suara keras sambil membuat isyarat menutup tangan kanannya sambil mengarahkannya ke arah orang-orang itu. Saat dia melakukannya, bola energi raksasa, yang tampak seperti bintang mini, bersinar terang di tengah-tengah keempat individu itu dan meledak. Kabum! Kulitku! Akhirnya, ketika teknik tersebut telah menunjukkan kemegahan maksimalnya, ratusan orang di sekitar menderita karena berada di ruang yang terkena dampak ledakan. Ledakan tersebut telah mencapai jarak lebih dari 200 meter dari fokus serangan, sehingga menyebabkan gempa kecil terjadi di lokasi tersebut dan muncul retakan pada dinding-dinding dasar tersebut. Adapun 4 raja spiritual yang menjadi target Celeste, mereka bahkan tidak punya kesempatan. Hampir semuanya mati, hanya menyisakan cincin spasial mereka, satu-satunya benda di tubuh mereka yang tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan ofensif tersebut. Tapi salah satu dari mereka, meskipun dia telah mati akibat dampak serangan itu, tubuhnya belum hancur. Raja spiritual level 54 yang berada di pihak musuh telah meninggal. Namun, karena karakteristiknya jauh di atas teman-temannya, tubuhnya belum terhapus oleh teknik Celeste. Oleh karena itu, setelah api merah yang menutupi ruang yang luas menghilang, hanya mayatnya yang tersisa. Dari ratusan orang yang terkena kekuatan destruktif dari teknik itu, hanya satu mayat yang tersisa, meninggalkan pemandangan yang mengerikan.
Segalanya terjadi terlalu cepat. Tempat yang tadinya hidup dengan orang-orang yang berteriak dan mengekspresikan keberadaan mereka kepada dunia praktis menjadi kosong dalam hitungan detik. Selain mayat Raja Spiritual level 54 itu, yang ada hanyalah beberapa benda kecil yang bersinar dan banyak debu. Dan hal seperti itu tidak bisa diabaikan oleh orang-orang di sekitar. Sungguh hal yang mengerikan. Semuanya, mereka, semuanya telah terhapus. Seseorang bergumam dengan suara rendah sementara rasa dingin yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak mungkin. Bagaimana monster seperti itu bisa menghalangi kita? Bagaimana kita bisa bertahan? Kotoran, kotoran, kotoran. Aku harus melarikan diri dari neraka sialan ini. Aku tahu datang ke sini adalah ide yang buruk. Aku tahu itu. Nasib burukku tidak pernah gagal. Sementara banyak anggota keluarga Collins gelisah dengan keadaan di sekitar markas itu, Raja Spiritual terakhir dari kelompok itu sama takutnya dengan para jenderal spiritual itu. Dia adalah yang terlemah dari kelompok 5 Raja Spiritual. Dan justru karena itu, dia mempunyai misi untuk menyelidiki tempat itu dan berada cukup jauh dari kelompok itu untuk tidak terlibat dalam situasi sebelumnya. Aku kacau, tapi meskipun dia beruntung karena dia bukan salah satu dari banyak orang yang dimusnahkan oleh Celeste, ajalnya sudah dekat. Sekarang banyak orang di depannya telah pergi. Dia berhadapan langsung dengan wanita itu. Jadi, dia bisa melupakan misinya di sini. Celeste telah merasakannya sebelumnya, dan dengan hilangnya banyak gangguan itu, dia sekarang juga dapat melihat pria itu dengan baik. Brengsek, saya hanya bisa mencoba mundur. Mungkin anggota kelompok lainnya yang masih berada di kapal akan tiba di sini tepat waktu agar kita bisa menghadapi wanita ini. Dia meyakinkan dirinya sendiri, karena dia sudah mulai melarikan diri dari tempat itu. Ingin kabur? Ya, Celeste menatap orang itu dengan mantap dan kemudian mulai mengejarnya. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari sini begitu saja. Celeste tahu bahwa ada lebih banyak orang dalam kelompok musuh. Lagi pula, dia telah melihat banyak orang di kapal yang mendekati pangkalan angkatan laut ini sebelumnya. Karena ini, pasukan Letnan Minos ini tahu betul bahwa akan ada kemungkinan serangan gelombang kedua. Dan karena dia tidak tahu seberapa kuat orang-orang di kapal yang telah menghancurkan penghalang pertahanan itu, dia tidak akan mengambil risiko membiarkan orang ini melarikan diri. Kekuatannya cukup ekstrim, tapi tidak ada yang bisa menebak hal seperti itu hanya dari levelnya. Oleh karena itu, tentu saja, akan lebih baik jika musuh lainnya tidak menghubungi orang-orang yang melihatnya beraksi. Anggaplah dia tidak memberitahu mereka tentang kemampuan bertarungnya. Kalau begitu, dia setidaknya bisa terus tampil menjadi Raja Spiritual level rata-rata 55, sesuatu yang bisa membuat pihak musuh meremehkannya sampai tingkat tertentu. Jika itu terjadi, dia bisa menangani kekuatan kapal-kapal itu lebih cepat. Kotoran, dia mengejarku. Kultivator level 51 berpikir sebentar ketika dia melihat ke belakang dan melihat seorang wanita yang cepat dan marah berlari ke arahnya. Saat berikutnya dia berteriak dengan seluruh kekuatan di paru-parunya. Hentikan wanita sialan itu. Jika dia mencapaiku, kita semua akan mati di sini tanpa kematian kita ada artinya. Tetapi jika aku selamat, aku berjanji akan membalaskan dendammu dan menjaga keluargamu. Dia berkata dengan putus asa, melihat banyak orang yang masih berada di tempat di sekitar pangkalan angkatan laut Black Plain Army. Mendengar hal seperti itu, banyak dari orang-orang yang menundukkan kepala karena bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat itu. Mereka mengetahui kemungkinan dan konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka ambil di tempat ini saat ini. Namun meski mereka tahu bahwa perkataan pria ini adalah yang terbaik, bagi mereka, tetap saja rumit bagi orang-orang untuk menerima pengorbanan diri mereka dengan begitu mudahnya. Dibutuhkan banyak kekuatan mental, tekad untuk melangkah maju, dan mengikuti rencana dengan kemungkinan kematian 100%. Lebih buruk lagi, tidak semua orang peduli dengan apa yang akan terjadi pada keluarga mereka atau tindakan balas dendam yang mungkin terjadi setelah mereka meninggal. Lagi pula, sejauh yang diketahui siapapun, kematian adalah akhir, dan tidak akan ada bedanya jika mereka akan dibalaskan. Apa bedanya kumpulan atom dan energi spiritual jika tubuh yang menjadi bagiannya dibalaskan? Itu adalah salah satu cara berpikirnya. Namun, hanya sebagian dari orang-orang yang berpikiran seperti itu. Meskipun mereka akan mati dan mungkin tidak akan merasa lebih baik untuk membalas dendam, beberapa orang rela mati demi keluarga mereka. Karena orang-orang ini, meskipun pada awalnya ragu-ragu,
beberapa orang di lokasi itu segera mulai berlari menuju Celeste sambil menggunakan segala yang mereka miliki untuk menghalangi jalan wanita ini. Bunuh makhluk sialan itu. Berjuang demi keluarga Collins. Demi anak-anak dan wanitamu. Lindungi jalan keluar Tuan Lucas. Beberapa teriakan tekad bergema di seluruh area, membangkitkan kembali semangat juang banyak penjaga keluarga Collins yang putus asa karena kekuatan mengerikan Celeste. Ah, bunuh dia. Saat beberapa ratus orang lagi di tempat itu mulai mengalihkan fokus mereka dari markas itu ke Letnan Celeste, wanita ini berlari mengejar targetnya. Itu sia-sia, pikirnya, merasakan betapa sia-sia upaya putus asa pihak musuh untuk menghentikannya. Celeste berada di level 55, dan dengan teknik tingkat peraknya, dia sekuat bangsawan level 57. Namun, banyak orang di sekitar pangkalan ini hanyalah bawahan keluarga Collins. Paling-paling, mereka adalah orang-orang yang memiliki serangkaian teknik tingkat biru, dan mungkin salah satunya adalah klasifikasi tingkat hitam. Tapi jika kita membandingkan kemampuan bertarungnya dengan seseorang yang hanya memiliki teknik tingkat biru, maka lawan seperti itu harus berada di level 60 untuk melawannya. Namun, yang terkuat dari individu-individu ini hanya berada di level 49. Perbedaannya terlalu signifikan, dan bahkan jika jumlahnya menguntungkan, mereka setidaknya harus mencapai target untuk menimbulkan kerusakan yang signifikan. Namun kenyataannya sangat buruk bagi orang-orang ini. Saat Celeste menggunakan terlalu banyak energinya dalam teknik gerakannya, dia segera berhasil melewati banyak musuh. Kotoran. Mereka tidak bisa menahannya. Raja Spiritual Collins melihat ke belakang dengan mata yang sepenuhnya merah dan merasakan tenggorokannya tercekat. Kekuatan. Dan tidak butuh waktu lama bagi wanita itu untuk melewati sebagian besar orang-orang itu, sambil menghindar sambil berlari menuju sasarannya. Namun saat melakukan hal itu, dia telah melancarkan banyak serangan terhadap orang-orang terkuat di jalurnya, secara strategis mengalahkan Jenderal Spiritual level 49. Baginya, hal ini tidaklah sulit. Dengan kekuatannya kurang dari 10%, dia telah melenyapkan lebih dari 30 orang ketika dia akhirnya cukup dekat dengan Raja Spiritual itu. Batalkan yang pertama. Setelah mendapatkan ruang kosong untuk mengirimkan serangan ke arah target tersebut, Celeste segera mengaktifkan teknik serangan keduanya, yang berfokus pada pertarungan tangan kosong. Teknik itu dapat menciptakan arus vakum berbentuk kepalan tangan ke arah pukulan penggunanya, menekan seluruh udara dan energi yang ada di jalur serangan hingga benda tersebut menabrak sasarannya. Jika hal itu terjadi, anggap saja itu tidak menyenangkan. Kekuatan. Setelah sepersekian detik, serangan yang dikirim oleh Celeste menghantam punggung Raja Spiritual. Itu menyebabkan dia terjatuh kesakitan. Dia terus berteriak sambil berguling-guling di tanah dan merasa seolah-olah seseorang perlahan-lahan membuka punggungnya. Saat Raja Spiritual ini berjuang dalam kesakitan, Celeste tiba di sisinya dan berkata dengan suara rendah, dengan nada yang dapat menurunkan suhu tempat itu sekitar 20 derajat, kamu akan menjadi orang pertama yang mati karena teknik ini. Jangan bersedih. Itu bukan kematian yang tidak adil. Kekuatan.